Malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan sukacita, di mana saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya yang ada di Papua ini, yang jauh dari mata saya, jauh dari hubungan emosional saya sebelumnya. Tapi malam ini hubungan emosional itu mulai terjalin. Haleluya. Haleluya. Karena akibat pertemuan ini saya melihat ada wajah-wajah baru. Wajah-wajah yang belum pernah saya lihat. Ya. Karena memang belum pernah bertemu. Ya. Dan saya percaya di sini banyak bangsa. Bukan saja hanya bangsa Batak. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Papua, ada bangsa-bangsa yang lain di sini. Haleluya. Kita diperkumpulkan, kita dipersekutukan oleh satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang hidup. Malam ini saya ingin membacakan firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan ini. Mungkin sudah sering kita dengar oleh para pengkhotbah-pengkhotbah, para pembawa-pembawa firman. Mungkin sudah sering kita dengar di Facebook, di YouTube, atau apapun kita sebut namanya sebagai wadah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi malam ini kita ingin dilawat oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Sebuah kata yang disampaikan oleh Rasul Tuhan di sini, di mana seorang kepala penjara yang begitu ketakutan ketika sesuatu terjadi dan pintu penjara terbuka, mereka pikir Paulus keluar dari penjara itu dan dia hampir saja mengakhiri hidupnya. Tapi Paulus mengatakan, jangan akhiri, tapi percayalah. Bukan saja engkau, tapi seisi rumahmu akan diselamatkan. Sebuah kata yang memiliki konsep untuk engkau eksekusi, baik di dalam hatimu maupun di dalam pikiranmu. Sebuah kata yang melebihi daripada knowledge yang mungkin ada padamu. Karena knowledge yang ada padamu itu, perbendaharaan pengetahuan yang ada padamu itu, itulah ruang lingkup logikamu, cara berpikirmu. Nah, kata percaya ini adalah sebuah kata yang kebenarannya mungkin belum masuk di dalam logikamu. Sebuah kata yang sangat unik. Diperlukan dedikasi dan sebuah keputusan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, walaupun kebenarannya belum masuk di dalam akal budimu, di dalam logikamu. Saya pernah didatangi oleh seorang yang bukan Kristen. Nyatakan kepada saya seorang ibu-ibu. Dia katakan di Jakarta ini, nah okto mah enak. Kenapa begitu, Bu? Iya, orang Kristen mah enak. Percaya aja masuk surga. Iya, Bu. Tapi sulit loh, Bu, untuk mempercayai. Wah, modal percaya aja masuk surga, apalagi sih susahnya. Namun seketika itu juga saya balikkan pertanyaan itu kepada beliau. Apakah ibu percaya
bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Maka seketika itu juga ibu itu terdiam. Dan saya katakan kepada dia, sulit kan Bu untuk mempercayainya. Karena kebenaran Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia belum masuk di dalam logika ibu itu. Sebuah kata yang unik. Dan bukan hal ini terjadi sekarang saja. Gereja modern, gereja zaman sekarang pun diperhadapkan dengan masalah kata percaya ini. Banyak gereja hidup di dalam selebrasi ibadah saja. Tapi untuk mempercayai substansi sebuah kuasa yang begitu nyata, substansi sebuah kuasa yang tidak terjangkau oleh logikamu, oleh pikiranmu, oleh akilmu. Tapi engkau harus memiliki eksekusi di dalam hatimu untuk mempercayainya. Dan hal ini pun sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Notabene-nya beliau adalah murid Yesus sendiri. Kalau dari kecil kita sudah mendengar tentang iman Thomas yang ragu-ragu. Tapi bagi saya Thomas bukan saja memiliki iman yang ragu-ragu. Saya sedikit menambahi. Di sini Thomas memiliki akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap manusia, kepada setiap orang di muka bumi ini. 3,5 tahun Thomas berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan setiap mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak orang buta telah melihat, banyak orang lumpuh telah berjalan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Dan Thomas menjadi saksi-saksi dari setiap mujizat-mujizat Yesus lakukan. Tapi ketika suatu momen di mana analogi berpikir Thomas, ketika Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan kematian itu, maka Thomas bukan memiliki keraguan, tapi memiliki pertanyaan yang logis kalau menurut saya. Karena dia mempertanyakan itu. Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, sudah jelas aku percaya dia Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika dia sendiri masuk ke dalam kematian itu, maka dengan kuasa apakah dia dibangkitkan? Sebuah jaminan pertanyaan logis dalam hidup perjalanan Thomas selama 3,5 tahun. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan dia di Yohanes 20 ayat yang ke-25. Bisa dibuka di sini? Firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Apa cuma pujian bisa di sini? Bisa firman Tuhan ya? Nah. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bukan saja ragu-ragu, tapi sebuah kepastian. Oleh karena keterbatasan pengetahuan Thomas akan kebenaran Kristus. Karena manusia ini masuk ke dalam sebuah logika. Karena logika itu versus dengan kebenaran. Logika dalam bahasa Yunani disebut juga dengan logos. Adalah pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Pertimbangan akal pikiran. Kalau engkau menimbang di dalam akal pikiranmu, pastikan engkau telah memiliki perbendaharaan
pengetahuan di dalam otakmu. Yang engkau dapat dari setiap informasi yang kau cerna di panca inderamu. Baik itu mata, baik itu telinga, baik itu tangan dan meraba. Dan segala sesuatunya yang kau lihat, kau dengar, dan kau jamah, ketika itu masuk ke dalam sebuah pembendaharaan atau objek yang sudah ada di dalam pikiranmu, maka hal itu menjadi logika bagimu. Dan logika dipelajari dalam ilmu logika yang artinya adalah yang mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Di ilmu itu sifatnya rasional. Kecakapan adalah kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan dalam tindakan. Dan saya rasa kita udah mulai pusing ini, kemana khotbah Bapak Pendeta ini? Kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Lawan dari kebenaran itu adalah kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Saya kasih contoh. Sebuah kebenaran yang belum masuk ke dalam logikamu oleh karena database di dalam otakmu untuk menangkap sebuah kebenaran itu belum cukup, belum memenuhi syarat. Saya beri contoh. Saya datang ke gereja ini bersama dengan Bapak Heskel si Mare-Mare dengan mengendarai sepeda motor yang rodanya segitiga. Nah, mulai ada yang ketawa, mulai ada yang berpikir, mana mungkin sepeda motor rodanya segitiga. Ini saya kasih contoh ini. Tapi percayakah Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Mama di sini, kalau ada sepeda motor atau kendaraan yang memiliki roda segitiga dan itu adanya di salju, maka roda itu dengan sistem mekaniknya akan bergerak dan melaju, bahkan bermanuver di salju yang dalam sekalipun. Baru masuk logika kan? Baru masuk. Atau belum? Saya kasih contoh lagi. Maka Tuhan melihat manusia Adami yang dia ciptakan itu bersendirian. Dan dia tidak lihat kesendiriannya itu baik. Maka diambillah dari tulang rusuknya, maka diciptakanlah seorang manusia yang lain, yang sepadan dengan dia. Yang disebutlah dia perempuan dan dinamakanlah dia Hawa. Sebuah kebenaran ribuan tahun yang tidak bisa masuk ke dalam logika. Bahkan para filsuf, para penemu-penemu ribuan tahun mempertanyakan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi ketika teknologi cloning ditemukan, ketika kemungkinan kode genetika itu dimungkinkan untuk dilakukan kodenisasi DNA itu, maka kebenaran selama ribuan tahun menjadi logika yang sederhana. Haleluya. Haleluya. Udah mulai ngerti? Saya kasih contoh sekali lagi. Maka datanglah malaikat Tuhan kepada seorang perawan yang disebut dengan Maria. Dan dikatakanlah kepada perawan ini, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Yang dimana tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuh engkau, yang menjamah engkau. Dan engkau akan menamainya Immanuel. Sebuah kebenaran ribuan tahun yang tidak mungkin, yang tidak masuk ke dalam logika dunia ini. Namun ketika teknologi bayi tabung ditemukan,
maka kebenaran ribuan tahun terungkap. Haleluya. Haleluya. Karena itu engkau tidak boleh takut dengan kemajuan teknologi yang ada di dalam dunia ini. Karena dialah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang lain, takut akan Tuhan adalah awal dari. Gak ada yang baca firman. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Maka akhir dari pengetahuan itu sendiri pun, sejauh apapun manusia akan melangkahkan dimensi-dimensi waktunya, maka percayalah, ujung dari pengetahuan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Itu kenapa sebagai gereja engkau harus mengupgrade dirimu tentang kebenaran-kebenaran Tuhan ini. Jadi kebenaran-kebenaran Tuhan ini, firman Tuhan ini bukan saja apa yang dikatakan Tuhan, tapi arti substansional dari setiap perkataan Tuhan. Itu makanya gereja diperlukan roh Tuhan di dalam pemberitaan Injil ini. Karena kemampuan Thomas yang terbatas ini, darah tinggi Petrus yang luar biasa ini, apabila murid-murid Yesus ini tidak di-backup dengan Roh Kudus, maka kita percaya Church of Scientists akan bermunculan melalui ajaran Thomas ini. Lalu, gereja yang berlambangkan pedang akan bermunculan dari seorang Petrus ini. Tapi oleh roh Tuhan yang luar biasa, yang memateraikan engkau menjadi anak Tuhan, yang memateraikan engkau menjadi warga negara surga. Karena tugas imamati penginjilan ini bukan saja diberikan kepada pendeta Okto Renato Siburian atau kepada Bapak Pendeta Charles Simare-Mare saja. Tapi tugas imamati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, rahasia-rahasia dari alam jagat raya ini, yang bersumber dari Dia, itu adalah setiap gereja. Gereja yang saya maksud bukan segi empat ini, tapi gereja yang saya maksud adalah mata yang sedang melihat saya malam ini, telinga yang sedang mendengar saya malam ini. Itulah gereja Tuhan yang hidup. Haleluya. Kesanalah Tuhan berkenan. Apapun kemampuan yang engkau miliki, jangan pernah takut ketika engkau dipakai secara luar biasa di dalam Tuhan. Tidak peduli siapa engkau, bahkan siapa masa lalumu. Karena memang berat untuk menjadi orang percaya. Pekerjaan imamati ini sudah ada di pundak setiap engkau menjadi orang percaya. Haleluya. Karena engkau adalah surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Dan engkau bukan ditulis oleh tinta dunia ini, melainkan oleh tinta Roh Kudus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Jadi bukan main-main pekerjaan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. So it's not about you trusting in the Lord, but it's about how Lord trusts on you for His word. Ini bukan tentang bagaimana engkau mempercayai Tuhan, tapi ini tentang bagaimana Tuhan mempercayai engkau untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Haleluya.
Dengan segala kemampuan yang engkau miliki. Dengan segala keterbatasan yang engkau miliki. Saya sering berkhotbah tentang ketidaklayakan saya. Kemana-mana saya saksikan itu. Saya bukan orang yang layak untuk di mimbar ini. Baik dari segi IQ. Ya. Kalau Mace di sini punya anak, Mama di sini punya anak, sudah pasti rapotnya itu bagus-bagus Kalau dulu mama saya asal melihat rapot saya terus menangis. Karena mulai dari SD kelas 1 sampai SMA, sapu rapot itu, sapu rapot itu merah semua. Tidak pernah ada biru. Bodohnya luar biasa. Bodohnya nggak ada obat. Saya nggak ada lawan. Sumber bodoh so dekat. Karena kebodohan saya luar biasa. Saya bukan orang yang dibanggakan. Saya bukan orang yang diperhitungkan. Saya bukan orang yang diunggulkan. Jadi ketika satu waktu mama saya lihat ada rapot warna biru. Terus datang saya punya mama, kita potong, kita punya ayam. Kita bakar itu ayam supaya kita satu rumah makan ayam. Dan akhirnya papa pulang. Begitu papa pulang, berhubung mama saya sudah meninggal sudah ke surga. Ketika papa saya pulang, kenapa ini makan enak? Iya anakmu, seumur hidup baru kali ini rapotnya biru. Seumur hidup. Coba kita lihat dulu apa yang biru. Begitu dilihat, kesenian menyanyi. Agama merah, matematika merah, mati-matian merah. Bagaimana orang yang bodoh seperti saya dipercayakan untuk isi hati Tuhan? Saya juga sering berkhotbah tentang kenajisan dan kekotoran saya. Saya bukan orang baik, saya bukan orang kudus, saya bukan orang suci. Dari antara kita di sini, saya pastikan saya orang paling kotor. Saya orang paling najis. Saya orang paling tidak layak di hadapan mimbar ini. Dari SMA saya telah mencoreng-coreng wajah orang tua saya. Saya orang yang tersesat. Dari dulu saya telah menginjak-injak harkat dan martabat nama keluarga besar saya. Saya keluar masuk penjara, 3 kali saya di penjara. Gak ada kudusnya, gak ada baiknya, gak ada moralnya. Tapi ketika Tuhan memanggil saya katakan cukup Tuhan, cukup. Dan perlahan-lahan Tuhan mulai memulihkan saya. Haleluya. Haleluya. Dan pemulihan Tuhan itu kepada setiap pribadi tidak harus instan. Tunggu saja waktu Tuhan. Biarkan proses program Tuhan itu bekerja. Karena tidak peduli siapa masa lalumu. Siapa engkau di masa lalumu. Mau engkau pencemooh, mau engkau orang durjana, mau engkau pencopet, mau engkau pencabul, mau engkau pemerkosa, mau engkau orang pelacur sekalipun. Tapi ketika Tuhan telah menjamah engkau, maka pastikan jamahan Tuhan itu engkau pertanggungjawabkan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Karena engkau telah diselamatkan oleh darahnya yang kudus. Dan pekerjaannya itu tidak main-main. Itu menjadi tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab gereja gedung ini. Tapi tanggung jawabmu. Haleluya. Berat menjadi orang percaya.
1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. Karena saya biasa berkhotbah 3,5 jam. Haleluya. Haleluya. Karena saya dari Siantar datang ke sini dimulai dari jam 3 sore. Kami sudah berangkat dengan Bapak. Sudah sampai di Kuala Namu, di airport di Medan. Ternyata pesawat kami jam 7 malam. Bayangkan jam 3 sore sampai jam 7 malam. Begitu berangkat kami sampai di Jakarta jam 22. Dan akhirnya pesawat saya berangkat ke sini di jam 00:05. Bayangkan yang saya tunggu. Begitu 00:05, saya terbang langsung direct ke Sentani selama 5,5 jam. Ini saya punya dengkul sudah sakit. Makanya saya tadi tidur toh. Saya tak kuat lagi lah, udahlah. Kalian yang rapat. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar bukan ini. Halo. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Haleluya. Haleluya. Artinya ketika engkau menjadi orang percaya, upgrade dirimu. Haleluya. Jangan mau kalah dengan dunia ini. Jangan mau kalah dengan perkembangan dunia ini. Tapi sebagai umat pilihan Tuhan, kita akan mendengarkan nanti tentang apa itu sih. Apa sih jaminannya? Apa sih sumbernya? Kenapa bisa pendeta ini ngomong seperti ini? Enak aja dia ngomong. Dia gak ngerasain hidup saya. Lebih dari kesusahan hidupmu, saya sudah alami itu. Haleluya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kelemahanmu itu, keterbatasanmu itu, akiu jongkokmu itu tidak diperhitungkan Tuhan untuk pelayanan pemberitaan Injilnya. Ketika engkau menjadi orang percaya, maka Tuhan akan persiapkan sebuah sumber yang menjadi sumber dari segala-galanya. Akan menjadi milikmu. Diperuntukkan untuk pekerjaan kerajaannya di bumi ini. Next. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Walaupun di keluargamu engkau tidak diperhitungkan. Walaupun di keluargamu kau bukan orang terganteng. Bukan orang tercantik. Kaulah orang paling jelek di keluargamu. Engkaulah orang paling bodoh di keluargamu, paling bau. Gigimu pun kuning kayak emas yang ada di Papua ini. Tapi ketika engkau dipilih Allah, engkau meniadakan apa yang berarti. Haleluya. Bahkan lebih dari emas itu pun, engkau sangat berharga di matanya. Di ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetap merendahkan diri kau di hadapan Allah. Seperti khotbah saya tadi. Bagaimana proses Tuhan itu kepada setiap orang berbeda-beda. Tapi ikuti saja jalur Tuhan. Ikuti saja jalur Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja luar biasa kepada hidupmu. Karena roh Tuhan yang luar biasa itu melakukan hal-hal yang tidak bisa engkau pikirkan. Lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17.